Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pada semangat? Masih pada puasa? Ya, bertemu lagi bersama saya. Oh, baru ya, maaf, maaf. Oke, baru pertama kali bertemu saya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Surya Ramadan. Doain cita-cita saya mempunyai cita-cita sebagai pemain bola. Doain, doain, amin. Yang bisa membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Amin. Juara. Amin. Sebelum itu saya masih ragu nih kepada kalian nih. Belum semangat nih. Saya kasih jargon dulu, jargon, jargon. Selamat aksi ADC 2023. Bagus, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Yang terhormat kepada para dewan juri yang ganteng dan cantik dan dermawan dan berdiri dari sini selaku MC akan membaca kalian pada penasaran nggak sama yang maju untuk hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya udah, untuk mempersingkat waktu yang saya sebutkan namanya berdiri terus siapa penonton. Gelombang pertama ada Anin, yang namanya Anin, Anin, Anin. Yang kedua ini jauh-jauh dari negara sebelah, Irsad. Wah, ini yang ketiga nih, bestie saya nih, bestie saya. Jauh, ya dekat sih rumahnya. Yaitu Opik Pratama. Yang keempat, Nada. Pak Nada. Yang kelima, Abil. Yang ketujuh, Azizah. Yang keempat, Dani, Dani. Mana Dani? Kedelapan, Fikri, Fikri, Fikri. Yang kesembilan, atau yang terakhir, Arya Baikar. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara pertama adalah saudari Tristianin. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri tepuk tangan. Oke, sebelum kita memulai, ada punya pantun nih. Jangan lupa ngomong cakep ya. Anin berdiri di panggung ini untuk menyampaikan hal yang berguna. Tolong perhatikan Anin di sini, tapi awas nanti terpesona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Kewalang Boarding School, respectable Madam Siti Julaiha Rosia SPDI of the Mistis Quran Kewalang Junior School of Quran Kewalang Boarding School, respectable all teacher and functionaries of Quran Kewalang Boarding School, and the judges jury ADC 2023. Honorable all my friends whom I love. Love you. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas kalam-kalamnya. Walaupun tinggi sang ibadah, tak patut kita tinggikan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammadan bin waladi Adam farsahu basyiran wa nadhiran. Wa da ilallah bizni wa syurada muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Secondly, may it in salutation I was given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhaps there are from the darkness to brightness, from the fading to cleverness, from the jagged era to the sun era. Nami selain intelligent that we love. So by his spirit are able to differentiate the good thing and bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thank you so much to the MC and Team IT who has been giving me time to speak in front of you all. Dear ladies and gentlemen, dirinya saya di sini bukan untuk berpuisi, bukan untuk berlari, apalagi untuk menari-nari. Dirinya saya di sini untuk membawakan pidato yang berjudul Bangga Menjadi Santri. Santriwan, santriwati, Ani mau tanya, kalian bangga gak sih jadi santri? Yang benar. Ada loh santri yang tidak mau mengakui identitasnya sebagai santri. Pertanyaan besarnya adalah mengapa? Mengapa ada santri yang tidak mau mengakui identitasnya sebagai santri? Jawabannya kemungkinan ada dua. Yang pertama, mungkin si santri malu mengakui dirinya santri karena merasa akhlak dan perilakunya tidak seperti seorang santri. Jika dirimu begitu, maka perbaikilah akhlak dan perilakumu. Dan seorang santri itu adalah cerminan bagi masyarakat. Dan ingat, nama baik pesantren adalah di dalam diri kita. Yang kedua, mungkin si santri malu mengakui identitasnya sebagai santri karena takut dibilang gaptek, gagal teknologi ya, dibilang kampungan, dan lain sebagainya. Jika diri kamu begitu, maka introspeksi diri kembali. Tidak semua perilaku atau hal mengenai pesantren itu buruk. Betul apa betul? Ada banyak hal yang kita lakukan di pesantren. Belum tentu kita bisa lakukan di luar pesantren. Dan justru seorang santri itu dipandang baik oleh masyarakat. Dan nanti jika kalian liburan, banggalah memperkenalkan diri kalian sebagai seorang santri. Jangan kalian tidak mengakui identitas kalian sebagai seorang santri. Dan jangan juga malah kalian bertingkah laku dari jauh etika pesantren. Astagfirullah. Dimanapun kita berada, kita tetaplah santri. Santri yang mengaji dan patuh pada kiai dan bunyai. Maka dari itu, jagalah perilaku dan tingkah laku kalian. Karena nama baik pesantren kita ada di dalam kita. Dan nama baik pesantren kita tergantung dalam perilaku dan tingkah laku kita. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 122 halaman 206 kacan sebelah kiri barisan paling bawah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum la yahzarun. Yang artinya, mengapa sebagian dari setiap golongan mereka tidak pergi untuk memperdalamkan ilmu agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka telah kembali, agar mereka bisa menjaga diri. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan sebelum lanjut, Ani punya sebuah lagu nih. Nanti yang bisa boleh ikutan nyanyi ya. 1, 2, 3. Marilah para santri niatkan dalam hati mondok untuk mengaji, membina akhlak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, untuk meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Ada hal yang harus kalian pikirkan dan kalian tanamkan di dalam jiwa dan pikiran kalian. Ingat baik-baik. Jangan pernah bertanya apa yang telah pesantren berikan kepada kalian, tapi bertanyalah apa yang kalian berikan untuk pesantren. Sebelum pidato Ani tutup, Ani mau celak dulu nih. Nanti ngomong celaknya bareng-bareng ya. Jika menjadi santri itu tidak keren, maka aku memilih untuk tidak menjadi santri. Satu lagi. Percuma santri kalau nggak ngaku jadi santri. Wah. Sebelum pidato saya tutup, saya punya pantun nih. Jalan-jalan sama Cece. Pulangnya membeli pace. Pesertanya kece-kece. Dirinya nggak kalah kece. Wa'alam ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi penampilan dari peserta nomor 1? Bagus? Tadi tuh judulnya itu santri. Harusnya tuh kita bangga jadi santri, kata Ani tuh. Adik tahu nggak kepanjangan santri itu apa? Salah. Saya kasih tahu, sabar. Santri itu seorang anak nakal tetapi rajin ibadah. Itu menurut saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara yang kedua, ini datangnya jauh-jauh dari Jepang. Namanya juga sudah disebut, tapi di sini ada translate. Kita panggil saudara Irsad. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Excellency Mr. Agus Talik as the Chief of Quran Kaiwalang Boarding School. Respectable Madam Siti Julaiha Rosia SPDI as the Head Mistress of Quran Kaiwalang Boarding School. Respectable all teachers and functionaries of Quran Kaiwalang Boarding School. Honorable all my friends whom I love and I respect. Puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin, amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zamannya Utsman bin Affan hingga bertemu dengan Kasbi yang ganteng rupawan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang tawakal. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu tawakal? Tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakul, yang berarti berserah diri. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal memiliki makna, yaitu berserah diri kepada Tuhan atas percobaan, penderitaan, dan suatu hal yang berkaitan dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud, potongan ayat 123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Artinya, fa'buduhu, maka sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Pada potongan ayat tersebut, kita diharuskan bertawakal atau berserah diri kepada Allah dikarenakan kita ini adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan dari Allah. Tetapi sebelum itu kita diharuskan berusaha dan berdoa terlebih dahulu. Biar sisanya Allah yang menentukannya. Hadirin dan hadirat, tahu nggak kalau sebenarnya tawakal juga merupakan ikhtiar batin, yaitu adalah memasrahkan suatu hal kepada Allah. Sementara ikhtiar merupakan upaya lahiriah dalam mencapai suatu hal. Siap tawakal? Jadi ada 3 langkah untuk kita melakukan tawakal. Yang pertama, niat. Kedua, usaha. Dan kemudian tawakal. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Pergi ke Jogja membawa bekal, pulangnya membuat cerita. Saya di sini sedang tawakal tentang cinta masa depan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai lagi, saya lihat penonton, aduh lemes lagi. Oke, semangat taksi. Ulang. Sobat taksi.
Sekali lagi, karena ganjil itu adalah yang terbaik. Selamat aksi ADC 2023. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pembicara yang ketiga, dia ini dari orang baik lah. Jauh-jauh dari negeri Malaysia. Kita panggilkan saudara Opik. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz Agus Talik SAG MPD, yang kami hormati Ibu Siti Joleha Rosya SPDI, yang kami hormati rekan-rekan guru dan staf tata usaha dan juri-juri yang ganteng dan cantik juga. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kesehatan bisa kumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya akan membawakan tema yang berjudul menjadi santri paling bahagia. Apa itu bahagia? Menurut kamus Wikipedia, bahagia itu adalah suatu kondisi pikiran dan perasaan yang ditunjukkan kesenangan, kecintaan, dan kenikmatan dan kegembiraan yang instan dan terus-menerus. Pondok pesantren merupakan wadah untuk para santri untuk memperjuangkan para ulama yang para pendahulu. Karena santri adalah pemimpin masa depan. Santri harus benar-benar menuntut ilmu, thalabul ilmi, bersungguh-sungguh. Karena santri adalah garda terdepan bagi bangsa ini, saudara-saudara. Allah Akbar. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, kehidupan seorang pemuda yang berarti itu ilmu dan takwa. Apabila tidak ada keduanya, tidak berarti kepemudaannya. Dari kitab Ta'lim Mutalim karangan Imam Ajar Nuji, ilmu itu didapat dengan 6 syarat. Yang pertama, harap jamaah dan ributnya ini sangat penting ilmu ini. Yang pertama, cerdas. 2, tamak dengan ilmu. 3, sabar. 4, pengorbanan biaya. 5, mengikuti nasihat guru. Dan yang keenam, waktu yang lama. Marilah kita kerahkanlah tenaga, biaya, dan waktu untuk mendapatkan ilmu. Karena itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Dan maka itu saudara-saudara, kita harus bangga menjadi santri. Karena santri adalah jantungnya NKRI. Saya jawab yang keras, santri hidup santri. Yang keras, hidup santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa prajurit membela Rasulullah? Semuanya. Prajurit membela Rasulullah. Bangkitlah untuk agama. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata. Lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara. Tercinta kematian, murah harganya. Maju, maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Hidup santri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana penampilan dari Saudara Opik? Bagus, bagus. Beri tepuk tangan lagi, sekali lagi. Sekarang tuh temanya santri itu udah dua ya. Pertama santri, yang kedua bangga kita menjadi santri. Bener kata Saudara Opik, kita tuh semuanya sebagai santri itu harus bangga. Karena kita tuh di pondok tuh nggak ada uang juga tetap happy, tetap bisa ketawa bersama teman-teman. Oke, untuk pembicara yang keempat itu datang dari kelas 9 akhwat, kita panggilkan saudara maaf saudari Nada. Waktu dan tempat saya persilakan. Parah banget. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatul Kiram Al-Ustad Agus Talik SAG MPD Al-Mukarrama Ar-Ra'isatul Madrasati Al-Ustazah Siti Zulaiha Rosia SPDI. And don't forget for say thank you so much for judges and MC AADC 2023. As-sadah, as-satid, wa as-satidah, wa ya ayyatuhal hadirun al-mahbubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us a mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalna min az-zulumati ila nuril bayan. Wala ansa aqulu syukran katsiran ilaika ya ra'isatal jalsah. Ya akhi, ya ukhti, unzurna and attention please. Standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Hikmah Puasa di Bulan Ramadan.
Puasa bukanlah sekedar menahan rasa haus, lapar, dan segala yang bisa membatalkannya. Betul tidak, teman-teman? Tetapi ada hikmah di dalam puasa Ramadan. Apa saja hikmah di dalam puasa Ramadan? Yang pertama, mencapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian, kutiba diwajibkan asyamu berpuasa, kama sebagaimana kalian diwajibkan berpuasa sebelum dari diwajibkan dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas, dari ayat yang telah saya bacakan, telah dijelaskan bahwa salah satu hikmah berpuasa ialah takwa. Takwa di sini berarti meninggalkan semua larangan Allah dan mematuhi semua perintahnya. Semua ini demi satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berpuasa, lalu kita melakukan maksiat, maka puasa yang kita jalankan tersebut akan menjadi sia-sia. Seperti halnya merawat tanaman, kemudian mati karena kelalaian diri kita sendiri. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih, dengerin ya. Ada kucing makan tulang, diusir sama orang kaya. Sudah waktunya saya pulang, jangan kangen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. That's all my speech. I hope my speech feel useful in our life in this world and the hereafter. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi penampilan dari peserta nomor 4, Saudari Nada, bagus. Ya, pemberitahuan ya untuk penonton, jangan ada yang ngasih tahu ketika khotib atau pembicara maju ke depan. Nanti kalau ketahuan langsung didis. Oke, pengerti semuanya? Baik, untuk pembicara yang kelima, dia itu dari MA kelas 10. Dia itu rumahnya itu di Capi. Untuk Saudara Abil, waktu terbatas saya persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Excellency Mr. Agus Talik SAG MPD, as the Chief of Quran Kaiwalang Boarding School, respectable teacher and functionaries of Quran Kaiwalang Boarding School, honorable for all judges AADC 2023, and my brother and my sister whom I love and I respect.
Pertama-tama dan yang paling utama, puja puji hanyalah milik zat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang telah menciptakan langit, bumi dan seisinya dengan begitu indahnya seperti melihat senyumannya dari yang terpancar dari wajahnya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema memanfaatkan waktu. Setiap detik dan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk menjadikan momen mengharapkan rahmatnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, setiap muslim harus bisa memanfaatkan waktu yang ia miliki dengan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat dan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti mengaji, membaca, menulis dan berselawat. Di zaman sekarang, banyak anak muda yang terlena dengan waktu. Mereka menggunakan waktu untuk bermaksiat dan di zaman sekarang, banyak anak muda yang sudah terlena dengan waktu. Mereka memanfaatkan waktu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan untuk melakukan maksiat. Na'udzubillahi min. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun min nasi sihat wal faragh. Yang artinya, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa ada dua kenikmatan yang tidak bisa manusia kendalikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah nikmat sehat dengan waktu luang, sehingga suatu hari nanti yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan. Yang kedua adalah perintah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran, Allah banyak bersumpah dengan waktu. Di antaranya, wal asr demi masa, wan nahar demi waktu siang, wal lail demi waktu malam, wal fajr demi waktu fajar, dan lainnya. Mengapa Allah banyak bersumpah dengan waktu? Itu karena waktu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, sampai Allah pun bersumpah dalam firman-Nya. Maka dari itu, mari kita semua gunakan waktu sebaik mungkin, karena kita tidak tahu beberapa detik ke depan, beberapa menit ke depan, bahkan beberapa jam ke depan, apakah kita masih hidup atau kita sudah tiada. Mungkin cukup sekian dari saya, karena pidato lama itu tidak bagus, seperti hubungan kamu dengan dia tanpa status. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Aduh. Penonton harus semangat dong, harus semangat. Ya, jagoan lagi sekali lagi. Sobat taksi. Wah, yang cowok nih gak fokus yang cowok nih. Coba. Sobat taksi. ADC 2023. Bagus, beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi gimana penampilan dari saudara Abil? Bagus. Judulnya itu dia meluangkan waktu. Jadi kita mengambil sedikit
Jika ada waktu luang, kita gunakan waktu itu dengan yang bermanfaat. Jangan buat tidur ataupun buat apalah. Buat penonton, untuk ada yang ngomong depan nanti khotib, jangan ada yang ngomong, perhatikan ini biar kita mendapatkan ilmu. Untuk bicara yang keenam, datang dari kelas 9 akhwat. Ada yang tahu? Kita panggilkan saudari Aida. Waktu tempat, saya persilakan. Cek cek cek. Ini. Cek 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 cek. Cek cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini yang jawab 1-2 orang doang nih. Padahal jawab salam itu wajib loh. Ente-ente masih pada muda kan? Masa kalah sih sama yang tua? Ya gak Bu Yanti? Aneh ulangi sekali lagi ya. Tapi yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadilah Mudiru Mahat Quran Kayuwalang Al-Ustad Agus Talik SAG MPD Wal Mukarramah Ar-Raisatil Madrasati Al-Ustazah Siti Julaiha Rasya SPDI Wal Mukarram Juri-juri AADC tahun 2023 Al-Ustad Ozil Al-Ustazah Huryanti Al-Ustad Adi Tia As-saya, as-satid, wa as-satida, wa ya ayyuhal hadirul mahbubu. Alhamdulillah, alhamdulillah sofa Muhammadan min waladi Adam fa arsalahu basyiran nadiran wa da'a ila Allahi bi'idznihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yasuruni fi bidayati hadhil khutbati an ataqaddama bihari syukri wal imtinani ila Allah wahdah. Allati qad hamala min zulmati inalul bayan wala ansa aqulu syukran katsiran ilaika ya ra'isatal jalsah. Alladzi qad atana ni'aman fursatan ghaliyatan bi an aktuba amama hadaratikunna tahta sairil unwan. Hina menghina. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, potongan ayat 11, bacaan sebelah kiri, paling bawah, halaman 516, sesudah surat Al-Fat, sebelum surat Al-Qaf, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, la yaskhar, janganlah mengolok-olok kaumun, suatu kaum, min qaumin, kepada kaum yang lain, asa ay yakunu, karena bisa jadi yang diperolok-olokkan khairam, lebih baik minhum, daripada mereka. Shadaqallahul azim. Manusia adalah makhluk sosial yang sering bergaul. Maka dari itu saling memanggil atu, oh atu, dan saling menyapa apa kabar. Namun ingat, semua itu ada aturannya. We and family, kita harus ingat, orang yang dihina kedudukannya bisa jadi lebih tinggi daripada kita di hadapan Allah. We and family, kita harus ingat, orang yang dihina kita nggak tahu kalau mereka punya kemampuan yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, stop hina menghina. Jadi ada pantun nih, mau dengerin gak? Tapi nanti kalian bilang cakep ya. Nungguin ya. Pak Fahmi nunggu saya sambil berdiri. Untuk ke McDonald sekalian bukber. Saya pamit undur diri. Pak Fahmi jangan baper. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, beri tepuk tangan meriah. Cek. Saya nggak bisa pantun-pantun kayak gitu, maaf. Enggak. Ya tadi gimana penampilan dari saudari Aziza? Bagus? Ya, beri tepuk tangan dulu buat yang meriah. Tadi tuh judulnya Stop Menghina. Jadi kita tuh di antara kita tuh saling menghina. Itu tuh di bulan Ramadan tuh kita tidak boleh menghina. Ini tuh bulan suci. Oke, lanjut ke pembicaraan yang ke-8, yaitu ini adalah Presiden Majasem.
Ada yang tahu siapa? Ya, kita panggillah saudara Fikri. Waktu dan tempat saya persilakan. Gitu. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di antara nikmat iman, nikmat Islam dan banyak dan lain sebagainya. Dan tak lupa pula kita seharus selalu bersalawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu dakwah. Dakwah. Sebelum itu saya ingin bertanya, apa itu perbuatan makruh? Dan yang kedua, saya ingin bertanya, apa itu perbuatan munkar? Jawabannya setelah pidatonya selesai. Setelah pidatonya selesai. Langsung saja, dakwah adalah perbuatan menyuruh kepada kebaikan. Dan dakwah itu adalah perbuatan yang menyuruh. Dan itu tercantum dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Faltakum a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waltakum minkum ummatun yad'una wa ya wa ya wa ya'muru wa ya'muru yad'una wa ya'muruna bil ma'rufi 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada perbuatan makruh dan menjauhkan dari perbuatan yang munkar. Dan sebelum ditutup, saya ingin berpantun. Dengerin. Pagi-pagi, pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Cukup sampai di sini pidato saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocok nasi. Ya, untuk pembicara yang terakhir itu datang dari kelas 9 Ikhwan. Dia jauh-jauh dari sini cuman untuk menyampaikan kultum, yaitu saudara Arya. Waktu dan tempat saya persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang saya hormati Kiai Haji Agus Talik SAG MPD dimanapun beliau berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Siti Julaiha Rosia SPD selaku Kepala Sekolah SMPIT Pesantren Quran Kayuwalang, dan yang saya hormati Ustadz Hasbi Asyidiki selaku Kepala Sekolah MIT Pesantren Quran Kayuwalang, dan yang saya hormati pula para dewan juri yang ganteng dan cantik. Dan tak lupa para teman-teman seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Keistimewaan Sholawat. Jadi teman-teman, sholawat adalah suatu amalan yang istimewa karena diamalkan bukan hanya dengan manusia saja, tetapi malaikat juga mengamalkan sholawat. Bahkan Allah juga bersholawat. Difirmankan surat Al-Ahzab potongan ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Jadi teman-teman, Allah saja maha penguasa bersholawat kepada Nabi. Masa kita anak muda ogah-ogahan untuk sholawat? Karena sholawat juga penting untuk pertimbangan amal di akhirat nanti. Dan sholawat juga penting untuk pertimbangan di akhirat nanti. Dan mari kita bersolawat sama-sama yang tahu liriknya. Sholawat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahril badri ya Allah. Allah Ta'ala Tuhan kami, Nabi Muhammad Nabi kami, agama Islam agama kami, akan ku bela sampai mati. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahril badri ya Allah. Alhamdulillah awake sehat, alhamdulillah awake kuat, bareng-bareng maca sholawat, berkat sholawat maksiat minggat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahril badri ya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada
kebenaran datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat saudara Arya. Jadi kita udah ngeliat penampilan dari pertama sampai ke berapa tadi tuh?